Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini kita akan membahas penyebab gila dunia, ya, tidak memandang halal dan haram. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyebab gila dunia, sehingga halal haram ataukah bercampur halal ataukah haram semua dilakukan demi gila dunia. Ini banyak kejadian-kejadian yang viral pada zaman sekarang ini, ya, khususnya tentang prostitusi, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyebab-penyebab seperti itu supaya Anda menghindari hal-hal tersebut dan Anda sadar ketika saya merincikan apa penyebab-penyebab orang sampai melakukan hal seperti ini. Jadi sebenarnya tidak cuman beberapa orang yang terekspos tentang hal-hal seperti ini, tapi karena ini adalah seorang yang sudah terkenal atau famous ataukah sudah ada di TV-TV sehingga menjadi dosanya itu menjadi sangat cepat viral kesana kemari, bahkan dihujat-hujat, ya, oleh orang karena dia adalah public figure saja gitu. Padahal banyak yang tertangkap tapi karena orang biasa tidak naik media sosial, dan ini pun kesempatan media sosial ini untuk mengembar-gemborkan acara mereka, baik itu di TV ataukah di channel YouTube untuk meraih keuntungan. Nah, saya pada kesempatan kali ini memberikan nasihat atau wejangan kepada teman-teman Nusantara, khususnya penonton video saya yang setia. Semoga kalian dimudahkan urusan dan disehatkan selalu. Inilah yang disebut dengan gila dunia. Beda dengan Anda kebutuhan hidup yang Anda kejar dengan cara yang benar dengan gila dunia. Gila dunia ini kalau bahasa dari ilmu kebatinannya bahwa jasadnya sudah, nafsu dan jasad dan jiwanya sudah menguasai maunya jasad atau nafsu duniawi, sehingga tidak pandang itu halal dan haram, yang penting kesenangan dunia dia dapat, baik dapat beli mobil kah, dapat beli tanah kah, atau kehidupan mewah yang glamor, ya. Apa penyebab gila dunia, tidak pandang halal haram? Ini di sini di channel ini saya tidak ada provokatif ataukah menjudge satu orang, tapi ini sebenarnya banyak yang terjadi, hanya yang terekspos yang public figure. Ini pelajaran buat penonton-penonton setia saya. Ini bisa menjadi hikmah yang kita ambil bahwa dunia yang fana ini adalah satu dimensi dengan jasad. Jasad ini kalau Anda mencari puasnya, ini akan dibisikkan oleh nafsu dunia, nafsu lawamah, yang akan membisikkan ke batin Anda untuk melakukan apapun. Yang penting jasad Anda demen dan bahagia dan mendapatkan benda-benda yang bersifat fana seperti mobil, uang dan sebagainya, ya. Itu memang keperluan kita untuk hidup di dunia jasad ini, tapi kita harus mengikuti hal-hal yang membawa jiwa kita menghindari dunia yang gila ini, gitu. Apa penyebabnya? Yang pertama menurut saya pergaulan, ya. Pergaulan serba glamor, pergaulan serba tanding-tandingan harta, pergaulan serba hina-hinaan. Kalau
temannya miskin. Nah inilah yang menyebabkan kadang-kadang hal-hal yang halal atau haram tidak dihiraukan. Yang penting pergaulannya glamor dan bisa menutupi gengsinya, ya. Karena mungkin tidak sesuai dengan budget yang ada dalam dompetnya atau dananya, sehingga melakukan hal seperti ini untuk menyeimbangkan gengsi atau glamornya kepada teman-temannya sepergaulan. Jadi saran saya kepada teman-teman, pilihlah pergaulan positif. Pilihlah pergaulan yang dimana teman-teman Anda menerima Anda apa adanya. Pilihlah pergaulan yang tidak menipu diri sendiri, yang dimana demi gengsi Anda rela melakukan hal apapun, bahkan menutupi jati diri Anda sebenarnya. Hiduplah apa adanya. Kalau duit Anda sedang, ya bergayalah sedang. Jangan pikirkan orang lain yang menghina Anda tentang penampilan Anda ataukah mobil dan sebagainya. Itu yang pertama, karena pergaulan. Hikmahnya teman-teman harus mencari pergaulan yang positif, yang low profile, high quality. Rata-rata orang kaya di muka bumi ini profilnya itu sederhana, tapi merupakan orang yang kaya luar biasa. Sedangkan kadang yang baru-baru kaya ini yang terlalu tampilannya luar biasa gila gitu ya, sehingga menipu orang-orang dengan gengsinya yang tingkat tinggi. Banyak saya juga temukan orang-orang yang bergaya level tinggi, tapi setelah ke rumahnya ya tidak sesuai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus jangan hidup atas pandangan orang lain. Jadi kalau menurut Anda itu hak dan benar, menurut Anda halal, Anda mendapatkan rezeki yang sesuai kebutuhan Anda saja. Karena dalam salah satu firman Allah bahwa Allah memberikan apa yang kamu butuhkan, ya bukan apa yang kamu mau. Karena Allah tahu sendiri masing-masing sifat dan karakter kita ini dibandingkan diri kita sendiri. Gitu. Kalau Anda hidup atas pandangan orang lain, maka misalnya Anda hidup bertetangga, yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tetangga Anda beli mobil, wah Anda bisa seperti ketombean banyak ya, garuk-garuk kepala, iri dan tidak tidak mau ketinggalan, ataukah memilih TV flat, ataukah motor bagus. Sehingga inilah hal-hal penyebab yang bisa kita gila dunia. Karena rezeki orang diberikan oleh Allah seperti itu, ya janganlah iri. Itulah jalan Allah, itu kehendak Allah, maunya Allah memberikan kepada dia. Dan hiduplah seperti kondisi ekonomi Anda, jangan dibuat-buat gitu. Kalau adanya gaji kita UMR sedang, ya hiduplah sesuai dengan kondisi. Jangan kemakan omongan gara-gara Anda lihat tetangga beli motor mewah, Anda rela kredit DP 1 juta. Kan sekarang banyak motor-motor mewah, motor-motor sport DP 1 juta, kredit sampai 5 tahun dengan setoran yang besar, sehingga membuat Anda semakin berat dan susah. Itu hanya demi gengsi Anda untuk tidak mau kalah dengan tetangga. Nah inilah penyebab juga yang sudah terbiasa hidup glamor, tiba-tiba rezekinya dikurangi oleh Allah SWT atau dicoba oleh Allah SWT, malah memilih jalan ini supaya gengsinya tidak terkalahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keimanan kepada Allah SWT, ataukah kepada Tuhan dia. Kalau dia non-muslim, ya beriman kepada Tuhan dia. Kurangnya iman di hati seseorang ini. Jadi kalau sudah iman kuat, tauhid kuat di dalam hati, Allah kasih susah pun, Allah kasih melarat pun, itu adalah kehendak Allah. Ketika kita sudah ikhtiar sebaik semampu kita, Allah belum memberikan rezeki, ya itu mau Allah. Ada hikmah di balik peristiwa itu. Jadi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan bersamanya kemudahan. Sampai diulang 2 kali, di balik kesulitan bersamanya kemudahan. Tapi banyak orang yang tidak kuat sehingga memilih jalan-jalan seperti ini hanya untuk demi gengsinya, ya, demi bergaya mewah. Padahal hati kecil nuraninya pun berteriak. Setiap manusia itu baik muslim non muslim ataukah semua umat manusia memiliki nurani yang
berkata jernih. Ketika sudah dia teriak, maka kalau nafsu duniawi ini jauh lebih kuat, maka akan diabaikan. Sebenarnya hati nuraninya teriak melakukan hal itu ya, tapi karena jiwa atau nafsunya sudah mengikuti jasad yang cinta dunia, maka tidak didengarkanlah bisikan nurani yang mengajak ke hal-hal yang baik gitu. Jadi penyebab-penyebabnya seperti itu ya. Jadi 3 hal ini adalah penyebab dasar orang melakukan hal-hal seperti ini. Baik itu pergaulan, yang kedua adalah hidup atas pandangan orang lain, yang ketiga adalah iman kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri apa adanya ya. Jangan dibuat-buat hidup itu, jangan Anda tipu-tipu diri Anda sendiri. Kalau Anda hidup sederhana, kecukupan seperti itu ya apa adanya, yang penting kita bersih, tidak bau, rapi ya. Tidak memaksakan kalau pengen beli baju yang branded harga 1 juta, 5 juta. Kalau menurut saya banyak bahan-bahan baju yang lebih bagus tapi harganya murah. Yang penting tidak bau, rapi, kita tidak jorok, menjaga kebersihan. Ya kalau ada orang yang tanggapi begini begitu ya nggak ada benarnya memang kita ya. Kita benar aja nggak ada benar ya, apalagi di kalangan artis-artis ataukah public figure yang dimana saling pamer-pamerkan harta benda atau gengsi. Bahkan di kitab Futhul Gaib mengatakan kalau kamu melihat orang membanggakan harta bendanya, saling mempamer-pamerkan harta bendanya, bayangkanlah dia itu seperti orang yang berak ya. Sehingga Anda jijik akan melihat tipu daya hasrat yang akan mempengaruhi nafsu dunia kita ini untuk mengikut seperti mereka. Baik gila akan dunia ini tanpa pandang halal haram. Itu adalah sifatnya dunia yang fana. Memang kalau kita lihat kadang-kadang orang yang kaya, hati kadang-kadang tanpa sadar hati terketuk iri ya. Sebenarnya itu adalah ulah dari nafsu lawamah yang membisikkan kepada Anda bahwa kamu lakukan hal itu supaya kamu bisa kaya seperti dia dan dihormati oleh masyarakat. Jadi intinya seperti itu, 4 yang Anda harus hindari dan Anda harus telah. Saya mengambil hikmah pada kesempatan kali ini buat teman-teman penonton saya. Semoga Anda mendengarkan dan pahami ya. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis, tidak ada ruginya ya. Dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum